Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perjanjian yang dilarang. Kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dinamakan perjanjian itu? Jadi perjanjian adalah suatu persetujuan atau perikatan yang dilakukan satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih lainnya. Jadi seseorang yang melakukan persetujuan ini tuh terikat gitu dalam satu ikatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembagian pasar atau alokasi pasar. Jadi dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang merupakan praktek usaha tidak sehat. Jadi, perjanjian ini terjadi ketika para pelaku usaha itu membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya atau pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar. Jadi, nanti tidak ada persaingan di antara para pedagang tersebut atau pada pelaku usaha tersebut. Jadi, pelaku usaha itu dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya itu tanpa harus melakukan persaingan dengan pelaku usaha lainnya. Namun, pembagian pasar ini tidak dapat berjalan secara efektif bila konsumen mempunyai kemampuan yang cukup untuk berpindah dari pasar yang satu ke pasar yang lain untuk membeli kebutuhan tentunya. Misalkan, pemilik departemen store Matahari dan Ramayana bersepakat untuk melakukan pembagian pasar di antara mereka. Departemen store Ramayana hanya beroperasi dan menjalankan usahanya di wilayah Depok saja misalnya. Sedangkan, departemen store Matahari ini akan beroperasi di wilayah ibu kota Jakarta. Maka, ketika konsumen di wilayah Depok itu saat berbelanja di Ramayana tidak merasa puas akan pelayanannya misalnya, maka si konsumen tersebut ketika masih memiliki kemampuan untuk berbelanja di departemen store Matahari yang berada di Jakarta, tentu mereka akan memilih kepada departemen store Matahari tersebut ketika diketahui bahwa departemen store Matahari lebih baik itu pelayanannya dibandingkan dengan departemen Ramayana gitu. Adapun yang menjadi tujuan dari perjanjian pembagian wilayah ini adalah untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar atas barang atau jasa yang dikenal dengan istilah location clause, yaitu suatu klausa yang mengatur lokasi di mana suatu pelaku usaha diberikan kewenangan untuk menjual barang atau jasa. Tujuan lebih lanjutnya adalah untuk mengontrol kepadatan distribusi atau mencegah terjadinya juga kelebihan barang pada lokasi tertentu. Itu perjanjian pembagian wilayah ini dilarang karena menyebabkan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian menjadi monopoli pada wilayah di mana yang dialokasikan atau di mana ia berdagang. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembagian wilayah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 9 diumumkan secara rule of reason sehingga dapat dibuktikan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persiapan usaha atau persaingan usaha tidak sehat gitu, atau apakah pelaku usaha mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima oleh secara akal sehat. Nah, maka hal tersebut dikemukakan dalam rule of reason. Pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini akan diperiksa oleh KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang mana untuk membuktikan dengan pelanggaran tersebut, KPPU itu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perisi ilegal dan juga pendekatan rule of reason, yang mana penjelasannya telah kami jelaskan di dalam makalah kami. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai pemboikotan dan kartel. Adapun pemboikotan sendiri dalam Kamus Lengkap Ekonomi yang disusun oleh Christopher Pass dan Brian Laws, boikot adalah penghentian pasokan barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus. Nah,
Boikot ini juga dapat diartikan sebagai pelanggaran impor atau ekspor tertentu. Pemboikotan ini masuk kepada perjanjian yang dilarang. Unsur perjanjian dalam konteks persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi perjanjian terjadi karena suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian, yang perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis dan tidak menyebutkan tujuan perjanjian. Nah, adapun pelaku usaha dalam pemboikotan ini dilarang sesuai dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri ataupun pasar luar negeri. Yang kedua, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut merugikan dan dapat diduga merugikan pelaku usaha lain, dan membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan. Nah, jadi apabila ada pelaku usaha yang melakukan dalam usahanya tersebut melakukan pelanggaran yang sesuai dengan pasal tersebut, maka sudah diyakini bahwa pelaku usaha tersebut dapat dikenakan hukuman. Selanjutnya yaitu mengenai kartel. Adapun pengertian kartel sendiri yaitu salah satu strategi yang digunakan para pelaku usaha untuk mempengaruhi harga suatu komoditas tertentu dengan cara mengatur jumlah produksinya. Jika mereka mengurangi jumlah produksinya, sedangkan permintaan pasar tetap, maka akan berakibat pada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, apabila jumlah produksinya berlimpah di pasar, maka harga akan turun. Nah, sedangkan pengertian dari kartel menurut Susanti Adinugroho ini yaitu persengkokolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Nah, dengan demikian, kartel ini dapat dipahami bahwa salah satu bentuk monopoli dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha atau produksi ini secara yuridis masing-masing berdiri sendiri, bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan wilayah pemasaran atau suatu barang dan jasa, sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan. Nah, dengan adanya sistem kartel ini tentu akan memungkinkan adanya keuntungan yang terlalu besar, sehingga keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh produsen kartel dalam jangka panjang dan ketidakefisiensian produksi. Nah, persoalan itulah yang menjadi kronisnya dan itu akan merugikan bagi masyarakat sekitar. Nah, adapun dalam kartel ini memiliki karakteristik. Adapun karakteristiknya yang pertama yaitu terdapat konspirasi antar pelaku usaha. Yang kedua, melakukan penetapan harga. Yang ketiga, agar menetapkan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi pasar terhadap konsumen, produksi, atau wilayah pemasaran. Nah, sebenarnya kartel ini merupakan perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan antara keduanya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tindakan kartel ini dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian yang dilarang. Maka dari itu, pemahaman tentang konsep perjanjian sangatlah penting.
dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang artinya yaitu suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya, di mana pengikatan tersebut menjadi peristiwa hukum seseorang telah berjanji kepada orang lain untuk melakukan atau tindak melakukan sesuatu. Nah, suatu perjanjian atau kontrak terlahir pada saat terjadinya kesepakatan. Oleh karena itu, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah suatu perjanjian, walaupun perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, kesepakatan menjadi dasar yang sangat penting bagi suatu perjanjian. Selanjutnya, untuk mewujudkan dalam melakukan terjadinya kartel ini, kita harus memenuhi syaratnya. Adapun syarat yang terjadi dalam melakukan kartel yang pertama ini harus ada kolusi. Kolusi yang pertama, kolusi eksplisit. Kolusi eksplisit adalah para anggota mengkomunikasikan bersama-sama atas kesepakatan bersama-sama yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian atau dengan dibentuknya kepengurusan atau organisasi. Sedangkan yang kedua, kolusi implisit. Kolusi implisit ini dapat dikatakan sebagai kolusi diam-diam, yaitu para pelaku atau anggotanya tidak berkomunikasi bersama-sama secara berlangsung atau tidak melakukan pertemuan terbuka, tapi mereka anggotanya ini melakukan pertemuan secara tertutup, biasanya dilakukan secara rahasia. Sedangkan menurut KPPU, jenis kolusi implisit ini lebih sulit untuk dideteksi dari semua kasus yang ada. Sekitar 30% diantaranya melibatkan asosiasi mengenai larangan melakukan perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan menerangkan tentang perjanjian yang dilarang dalam bentuk trust. Trust diartikan sebagai suatu kombinasi dari beberapa perusahaan atau industri untuk menciptakan suatu monopoli dengan jalan menetapkan patokan harga dan memiliki controlling stock. Sedangkan pengertian trust dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Istilah trust sering disamakan dengan kartel, namun keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan trust dan kartel adalah bahwa perjanjian dalam trust adalah membentuk suatu gabungan perusahaan dengan tetap menjaga kelangsungan perusahaan yang menjadi anggota trust, sedangkan dalam kartel tidak terjadi gabungan perusahaan, hanya sepakat untuk melakukan koordinasi atau kolusi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.